BGN ini kan awalnya jelas adalah programnya Jokowi, ya kan? Sehingga kerangka bukan program Prabowo. bukan, kan ada Perpres ya, peraturan presidennya berkaitan dengan MBG ini. Itu Jokowi di masa Jokowi akhir lah, ya gitu. Yang kita semua tahu siapa dan gaya apa Jokowi. Gaya pencitraan, gaya pura-pura populis, gitu kan, merakyat dan sebagainya. Tapi semuanya kan bohong, gitu. Desain dibangun oleh gaya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MBG Mas Bahlil ganteng gitu. itu. Ya, Bang Rizal. Ya. Kemarin ada berita yang mengalihkan perhatian banyak publik ya. Tiba-tiba malam hari Kepala MBG Pak Dadan, Kepala BGN Pak Dadan dipecat oleh Pak Prabowo. Pagi harinya langsung didatangi kejaksaan, langsung diperiksa, langsung jadi tersangka. Nah, ini akibat dari kasus tersebut semua perhatian publik ke sana kan. Sudah perhatian soal kunjungan ke luar negeri, soal pernyataan Pak Teddy, udah lupa semua. Nah, di samping itu juga sekarang ada penggantinya Bu Nani nih Bang Rizal. Nah, Bang Rizal melihat kasus BGN ini sebenarnya seperti apa nih Bang Rizal, kerangkanya Bang Rizal, silakan. Ya. BGN ini kan awalnya jelas adalah programnya Jokowi, ya kan? Sehingga kerangka bukan program Prabowo. bukan, kan ada Perpres ya, peraturan presidennya berkaitan dengan MBG ini. Itu Jokowi di masa Jokowi akhir lah, ya gitu. Yang kita semua tahu siapa dan gaya apa Jokowi. Gaya pencitraan, gaya pura-pura populis, gitu kan, merakyat dan sebagainya. Tapi semuanya kan bohong, gitu. Desain dibangun oleh gaya itu. Ya. Nah, ini ketika dia sudah selesai, ini dikasihkan PR itu ke Prabowo. Prabowo juga berpikir tentang kepentingan-kepentingan politik, gitu, termasuk kepentingan politik ingin memperpanjang kekuasaannya nanti. Nampaknya ini polanya strategis, gitu. Gaya Jokowi bisa diadopsi, gitu. Maka dijadikanlah pola program yang merakyat tadi oleh Prabowo. Dulu Jokowi hanya menganggarkan 71 triliun gitu untuk ini, gitu kan, sampai tuntas. Tapi sekarang sudah 300 triliun lebih, jadi lebih besar lagi pemborosannya dalam prakteknya, gitu kan, MBG ini. Oleh karena itu, menurut saya ini desain pencitraan, gitu. Jadi skemanya skema pencitraan, bukan skema untuk kepentingan rakyat. Dan terbukti, gitu kan, hal-hal yang bisa merusak juga kepentingan rakyat itu sendiri, keracunan dan sebagainya, itu kan tidak ditindaklanjuti dengan benar di bawahnya. Kan enggak, dianggap masih kecil 0,0%. Iya kan, bagaimana itu menyangkut bahaya nyawa itu, gitu. Nah kan, makanya itu kita bisa melihat skema apa ini, skema pencitraan, gitu. Menurut saya, ternyata juga dalam skema itu ya pasti akan berakibat. Semua pencitraan yang tidak serius pengerjaannya akan ada efek. Efeknya ya terjadi korupsi. Sehingga MBG ini adalah program pemborosan satu. Yang kedua, program untuk memudahkan para pejabat atau mereka yang terlibat korupsi. Dan itulah yang kemudian terbukti, gitu. Yang akhirnya tidak bisa lagi ditutupi. Kasus Dadan, kasus Pusung, atau Sony Sanjaya, gitu kan. Ya terpaksa, makanya kata Prabowo, saya berat katanya untuk melakukan ini. Ya iya dong, gitu kan. Tapi dia lupa bahwa memang itu juga bukan hanya soal 3 orang ini. Terus ini ke bawah karena sistem korupsinya sudah dibangun. Itu, ini sistem korupsinya sudah ke bawah ini. Nggak bisa selesai dengan para pejabat tingkat tingginya saja.
Ya gitu. Belum lagi nanti penggantinya Nanik yang rame lagi kan dimasalahkan juga. Dia punya reputasi yang tidak bagus juga gitu. Ya antaranya disampaikan Sony Sanjaya, kata dia terima kasih hadiahnya. Maksudnya adalah bahwa jangan-jangan semua ini kebagian yang kemarin-kemarin itu. Kan dia wakil ketua yang sama. Itu. Jadi hanya ya kenapa kami jadi korban gitu kan, kami diberi hadiahnya seperti ini gitu. Anda kok nggak apa-apa, bisa saja kan. Makanya dia minta Kejaksaan Agung memeriksa Nani S. Dayang, minta ini Sony saya gitu kan, minta diperiksa juga melalui Elza Sarif ya, gitu kan, kuasa hukumnya. Berarti untuk di lingkaran elitnya saja bermasalah, belum ke bawahnya ini. Makanya ini proyek gagal, dan proyek nggak penting gagal, yang penting pencitraan gitu, bahwa Prabowo yang sebelumnya Jokowi itu telah melakukan program-program kerakyatan gitu, memperhatikan rakyat. Padahal tuh perhatian palsu gitu. Bahkan akhirnya duit rakyat gratis saja palsu, kata siapa itu ya, pernah ketua BEM tuh yang Jogja, BEM Tio, kata dia ini kan duit rakyat, duit pajak, bukan gratis ini gitu. Makanya kenapa makan gratis katanya? Enggak gitu. Contoh tuh bagus juga itu, cerdas tuh anak itu gitu kan. Itu sebagai gambaran awal. Tapi Bang Rizal, kemarin kan Bu Nani nangis-nangis tuh. Katanya dia berjanji tidak akan ada lagi MBG yang membuat keracunan, kata dia. Setelah dia ditunjuk sebagai kepala BGN yang terbaru. Gimana Bang Rizal? Apakah kira-kira itu akan terwujud atau sebaiknya seperti apa sih program BGN ini, MBG ini? Program MBG ini sebaiknya diberhentikan. Itu kalau berpikir sebaiknya. Kita Tapi mau menyelamatkan negara. Soal bahwa pernyataan Bu Nani, kita sudah tahu lah pejabat itu omon-omonnya gede gitu. Terus itu biasanya menular tuh dari yang paling atas itu kan, terus ke bawah. Itu juga siapa? Sony Sanjaya kan? Atau Dadan Dayani. Sebelumnya berantas korupsi. Gitu, dia hari korupsi dunia, saya ucapkan selamat. Maka nggak boleh lagi ada korupsi. Selamat, berantas korupsi. Teriak begitu, nggak tahu dianya korupsi kan. Jadi memang ini nggak bisa dipercaya para pejabat kita kalau ngomong. Ah, termasuk Nanik. Jangan dulu percaya sama Nanik ngomong-ngomongan itu, gitu kan. Karena dia juga kecipratan-kecipratan itu mungkin, gitu kan. Belum lagi sistem korupsinya tadi sudah terbentuk sampai ke bawah. Merata ya Bang ya? Merata. Maka sekarang apa dijamin tidak ada keracunan lagi? Dan jangan lupa juga, kan pihak-pihak lawan-lawan politik, mungkin termasuk juga gengnya Solo, yang dia punya program awal, punya kepentingan kan dengan Gibran. Dia ingin Gibran cepat naik. Caranya bagaimana? Rusak reputasi Prabowo. Gitu kan. Dengan merusak reputasi Prabowo, nanti masyarakat akan menyerang Prabowo, Gibran naik. Iya sih. Walaupun bagi kita sebenarnya sudah dari awal, oh enggak begitu. Prabowo dan Gibran dua-duanya adalah sepaket gitu kan, harus turun melalui reformasi jilid 2 gitu. Masalah juga dia lebih bermasalah. Jadi kalau Jokowi, saya gambarkan nih Bang Abu, Jokowi itu enggak pernah atau sedikit omong, tapi banyak bohong. Sedikit gitu kan. ngomong banyak bohong ya. Dan nggak dikerjakan rakyat itu kan, kepentingan rakyatnya nggak ada. Kalau Prabowo gitu kan, banyak omong, bohong juga banyak. Gitu. Prabowo. Gibran nggak pernah ngomong, kemudian bohong tidak tahu, emang gak ada yang dikerjakan sama dia mah gitu. Itu bedanya yang ketiga tuh. Makanya tiga-tiganya harus selesai kalau menurut saya. Dengan cara apa? Tangkap, adili Jokowi, makzulkan Prabowo, Gibran. Saya kira ini penyelesaian awal ini, karena seperti tadi konteksnya, gitu kan, antara yang sedikit omong banyak bohong dengan yang banyak omong banyak bohong, dan yang sama sekali tidak ngomong, ya tidak jelas juga apa yang dikerjakannya. Saya kira itu gambarannya gitu. Oke, Bang Rizal Fadila. Tapi Bang Rizal Fadila, Ya. kalau adili Jokowi, makzulkan Prabowo Gibran,
Ini kan berarti prosesnya cukup panjang nih Bang Rizal. Saya Gimana itu nanti kira-kira memungkinkan nggak gitu loh maksudnya Ya. di zaman sekarang ini? saya kira kan mahasiswa sudah mengancam. Oke. Mahasiswa sudah mengancam. Kalau dalam waktu pendek tidak ada perbaikan, kami akan ulangi lagi gerakan reformasi 98. Gitu kan. Jadi akan diulang kembali gerakan itu. Artinya reformasi jilid 2. Gitu kan. Mahasiswa akan bergerak kembali dan juga rakyat atau masyarakat yang sudah baca kondisi sekarang ikut akan bergerak gitu kan, sehingga jadi cepat. Gitu. Jangan mengikuti pola-pola yang Jadi non parlementer ibaratnya. ya sebutnya non parlementer, gerakan rakyat semesta. Itulah jadi people power. People power. Jadi yang bisa menyelesaikan ini hanya people power. Tanpa people power ini kelihatannya gradual penyelesaiannya nggak bisa. Karena sistemnya sudah begitu kuat. KKN-nya sudah begitu luar biasa, ini lebih daripada KKN zaman Soeharto ini. Itu kan jadi ketika reformasi dimanfaatkan betul gitu kan oleh oligarki itu untuk ber-KKN ria, dan akhirnya luar biasa keadaan ini. Nggak bisa hanya ganti orang dengan satu gerakan rakyat untuk melakukan perubahan gitu. Tinggal pilihannya mau linier mau unlinier gitu kan, tentang pola perubahan gerakan rakyat ini. Oke, menarik ya. Menarik ya. Jadi ada kalimat people power, ada gerakan rakyat semesta. Ya kita berharap tentu dengan adanya suara-suara dari masyarakat termasuk Bang Rizal Fadila ini, pemerintahan sadar ya, menyadari kesalahannya dan segera bertobat dengan menghentikan program ini. Ya, Berhentikan saja karena kita kepercayaan terhadap program ini sudah minus gitu, bukan mau lagi. Iya, ya. Ini kalau rakyat udah nggak percaya mau apa? Iya, terus mau dilanjutkan terus. Nah, ganti pemain ya ganti yang korupsi doang nanti. Dia korupsi. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih Bang Rizal Sama-sama, Fadila atas Bang Abu, Bang waktunya Arif. siang hari ini. Kita akan lanjutkan nanti di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lah udah. Nanti itu. Itu kan. Nanti mereka masih sholat euy. Sholatullah. Tinggal satu lagi tinggal sholat. Sholat